Mektizen, salam sehat selalu, bertemu lagi dengan saya, Dr. Oka Negara, hanya di Okedok. Okedok selalu membahas topik tentang kesehatan dan kedokteran dengan mendatangkan bintang tamu atau narasumber yang energik, passionate, dan inspiratif. Kali ini, Okedok akan kembali membahas tentang COVID-19, tetapi khusus untuk berbagi pengalaman dari mereka para dokter yang masih muda, yang masih kelihatannya sehat, tetapi ternyata memiliki pengalaman sempat terinfeksi COVID-19 dan saat ini sudah sembuh kembali untuk bisa beraktivitas normal dengan profesinya. Siapakah mereka? Nanti kita akan berkenalan khusus dengan mereka langsung dan membahas pengalaman-pengalamannya selama dirawat di rumah sakit bersama dengan narasumber-narasumber kita ini. Semua hanya ada di Okedok. Okedok hanya ada di Mek TV, Magnificently Inspiring. Ya, kita akan segera berkenalan dengan bintang-bintang tamu kita yang spesial hari ini. Ada Dr. Bagus Usiana. Halo, bagaimana dokter. kabarnya? Kabar luar biasa, Harusnya amazing ya. Amazing, sehat-sehat selalu ya. Sehat. Dr. Bagus Usiana ini saya juga sering panggilnya kalau nggak Dokter Bagus, Dokter Uci. Lebih akrab ya, Dok ya? Lebih akrabnya dengan Uci ya. Udah seperti adik saya sendiri, beliau juga seorang presenter TV sebenarnya. Waduh. Jangan di-mention dong, jangan. Nanti saya posisinya beda, nanti saya ganti dokter okay. sana. Jangan ya. Jangan dikudeta ya acaranya ya. Dan satu lagi, terima kasih atas kehadirannya Dr. Gio Erna. Ya, saya memanggilnya Dr. Gio. Dr. Gio ini sempat sangat viral sebenarnya kemarin dengan videonya yang menunjukkan bahwa masih sempat ya mengabadikan tentang proses selama di rumah sakit menjelang kesembuhan dan kemudian pulang. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja, Dr. Gio. Sehat-sehat selalu ya. Sehat. Dan selama ini artinya berdua ini, Dr. Bagus, Dr. Gio sudah pada bekerja kembali ya. Sudah beraktivitas dengan normal, Dok. Dan ternyata semua everything oke, atau nanti kita coba bahas deh, Ya, apakah boleh. memang sedang, walaupun sudah keluar, apakah tetap sudah sehat-sehat saja atau masih ada sisa-sisa dari gejala Jangan sakitnya? harus tetap sehat, Dok. Harus tetap sehat. Jangan masih ada sisa-sisa. Tapi paling nggak udah aman, Harus sudah dan aman. kemudian tetap mempromosikan protokol kesehatan buat para masyarakat kita. Buat Mektizen juga dengarkan selalu bagaimana pengalaman beliau-beliau ini selama mengalami masa-masa sulit terinfeksi COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Jangan kemana-mana. Ya, Mektizen ketemu lagi. Kita sekarang akan bertanya tentang semua apa yang dirasakan oleh bintang tamu. Mungkin pertama saya ke Dr. Gio Erna dulu ya, Dr. Gio ya. Ladies Kemarin first, Dok. ladies first. Ladies first, oke. Ya, Dr. Gio kemarin videonya cukup viral ya. Dr. Gio pada saat menjelang mau pulang ya dari Ya, rumah sakit menjelang sudah mau mulai pulih ya. Mobilisasi sudah. Dan kemudian membuat video itu dibagikan kepada para netizen. Ya mungkin nanti kita kalau ada kesempatan kita akan coba tayangkan juga. Jadi nanti Dr. Gio pastinya akan memberikan banyak hal yang berkaitan dengan inspirasi buat para netizen, para Mektizen di rumah. Tetapi satu yang ingin saya tanyakan, karena kan ini baru pulangnya ya, belum lama. Baru. Ya, artinya diyakini bahwa sudah sembuh,
sudah tidak menularkan lagi, Ya. sudah bisa bekerja lagi, tetapi sebenarnya walaupun sudah sembuh begitu, masih ada gejala sisa nggak nih yang dirasakan ini? Biar Mike Tyson juga tahu sebenarnya. Ya. Kalau ternyata orang yang sudah pulih pulang ke rumah masih ada perjuangannya nggak sih gitu? Ya. Jadi emang saya pulang itu pas tanggal 15 ya dok ya. 15 itu penampahan 15, ya. galungan ya pas ya. Jadi pulih memang secara laboratorium sudah aman, sudah tidak menularkan, jadi bisa pulang ya. Cuman secara fisik ya namanya juga tirah baring lama ya, tirah baringnya hampir seminggu lebih. Jadi Dirawat semingguan lebih ya? iya, total dirawat kayaknya 17 hari ya. 17 hari. Di satu tempat itu ya, di RSPTN Di ya, RSPTN. di RS Udayana Betul. Unut ya, ya. Di ruang isolasi biasa 2 hari kayaknya, kemudian pindah ke ICU setelahnya. Nah, ini sih sering dirasakan ya oleh orang yang tirah baring itu secara fisik. Jadi kemampuan fungsional kita berkurang. Jadi untuk jalan aja saya masih belajar. Saat ini jalannya masih belum bagus ya? Sekarang sudah. Sudah mendingan. Karena- Tapi tadi waktu mau naik ke panggung ini, Enggak. kok kelihatannya agak belum Sudah, siap Dok, itu sudah karena pulih. udah ya? Udah. Oke. Heeh. Tapi itu pun tidak saya dapatkan dengan mudah, Dok. Jadi memang pas saya pakai sepeda statis sih yang paling membantu saya. Dalam 1 minggu itu saya merasa fisik saya baru pulih 100% tuh sesaat sebelum kerja sebenarnya. Kerjanya hari Rabu, mungkin hari Minggu baru balik. Ya. Itu kira-kira mungkin it takes time 1 mingguan baru kelihatan bisa pulih kembali? Iya, itu secara fisik aja Secara ya. fisik ya? Ha-ha. Sedangkan untuk gejala pernafasannya masih kadang-kadang saya rasakan chest discomfort dok. Jadi kayak rasa berat di dada. Ya, Yang bernafas agak susah? Saya Gimana itu? bingung saya rasakan. Saya nafas bisa, tapi kok penuh rasanya dada saya. Oke. Ha-ha. Jadi saya sempat konsultasi juga dengan dokter dokter anestesinya masih sering saya WhatsAppan. Ya. Kok saya merasakan perasaan seperti ini? Memang beliau kan sudah bilang dari awal ya, kebanyakan pasien di ICU yang di CT scan setelah pulang itu terdapat fibrosis, Oke. fibrosis di paru-parunya. Artinya ada kalau fibrosis apa ya kayak keloid mungkin Ya, ya. sisa jaringan Sisa jaringan parut lah parutnya ya. Iya. Jadi tapi luasnya katanya bervariasi. Waktu itu memang saya disarankan untuk CT scan, cuman saya nolak dok. Yeah. Takutnya kan saya udah banyak kena di ronsen, CT di Yeah. awal gitu ya. Itu kan untuk prognosis. Tapi saya disarankan breathing exercise. Latihan pernafasan. Latihan Ya. pernafasan. Jadi saya lihat di YouTube, saya rajin akhirnya Belajarnya dari YouTube malah. saya belajarnya dari YouTube karena saya masih takut ketemu orang banyak. Iya, ternyata nggak mudah ya ketika memang sudah pulang sekalipun ternyata perasaan untuk takut lagi berinteraksi dengan Betul. dunia luar masih belum bisa benar-benar Betul. plong ya. Psikisnya juga Psikis enggak belum bagus ya. belum bagus. Itu artinya kalau dilihat sekarang sudah mendingan. Iya, sudah mendingan karena saya fight untuk itu. Jadi saya rajin sekali breathing Semangat exercise. supaya bisa pulih lagi, bisa bekerja lagi. Iya. Wih, luar biasa. Karena yang bisa pokoknya membantu luar kita biasa. ya kita sendiri kan gitu ya. Betul, betul sekali. Nah, kalau dokter Uci gimana nih? Dokter Bagus? Kalau saya sih dokter, Artinya begitu pulang, gimana nih? Masih ada rasa nggak nyaman? kalau pulang pada saat itu saya kurang lebih kan di ICU 14 hari juga, hampir 11-12 dengan dokter Gio juga. Ya. Mungkin mobilisasi waktu itu juga masih kurang, terus habis itu juga nafas masih berat. Jadi Masih berat ya? pada saat pulang pun pertama kali malam di rumah Ya. masih kurang nyaman juga. Ya. Kita masih ngerasa agak parno dalam artian kita masih saya sampai beli alat oximetri waktu itu untuk mengecek berapa kadar oksigen kita dalam darah. Jadi saturasi kita seberapa. Jadi saya sampai pulang pun saya pakai alat itu gitu loh. Terus-terusan dilihatin ya? Terus-terusan dilihat karena Terus-terusan dipantau karena gitu ya? Pada saat saya dirawat di rumah sakit, hal yang paling buruk terjadi kan penurunan kadar oksigen pada saat Kadar itu dokter. oksigennya ya. Ya, jadi itu yang membuat saya dalam istilahnya parno lah, Ya. selalu ngecek. Oh, Lagi ini mikir. udah di atas 95, oke masih aman. Jadi bisa tidur juga. Jangan-jangan mikir kalau di rumah udah pulang nggak ada siapa-siapa, Iya. tiba-tiba dari 95 turun ke 94, 93 gitu ya. Ada penurunan itu ya. ada pikiran seperti Ada itu, pikiran Dok. gitu Ada ya. seperti itu. Belum Jadi- lagi tidak ada yang mendampingi. Orang saya yang Iya, dokter benar, harusnya kalau lagi nyamannya, kalau benar-benar sudah plong banget ya sudah bisa beraktivitas. Tapi kan memang untuk menjalani
semuanya untuk sembuh itu ada fasenya, Benar sekali, ada waktunya. Ya. Tapi sesudah melewati semua itu, banyak hal yang bisa diambil. artinya sesudah melewati semuanya ini nih, saya jadi pingin begini nih. Tadi kalau disampaikan adalah karena dua-duanya Dokter Gio sama Dokter Bagus kan tanpa diduga, tanpa pernah diduga, kan begitu ya rasanya, kok aku kena sih? Benar. Ya, kemudian juga akhirnya masuk ke perawatan khusus, masuk ke ICU, itu kan Tidak terduga. intensive Unpredictable, care unit ya. begitu ya, perawatan khusus yang mungkin tadinya nggak akan pernah menduga itu semua terjadi. Tetapi kemudian sesudah dirawat, sembuh, mungkin plong, sesudah melewati semua ini gimana rasanya? Masih ada nggak Kalau hal-hal sekarang yang sih saya masih was-was, Dok. Masih was-was. Masih was-was karena peningkatan kasus terutama COVID-19 di Bali semakin bertambah. Ya, saat Itu ini yang ya. membuat saya Justru was-was karena Iya, kasus justru di luar was-was, ini iya, tambah benar. banyak. Karena Belum turun-turun. Benar, karena ada beberapa dari informasi teman-teman saya yang kerja di rumah sakit juga, terus ada beberapa senior juga, Iya. ada reinfeksi lagi setelah 4 bulan. Jadi itu yang membuat saya, waduh, ini kira-kira kalau misalkan gue aktivitas normal lagi di luar, kalau tidak menjalankan protokol kesehatan, dulu pun menjalankan protokol kesehatan, cuman memang kumpul-kumpulnya masih ada, makan di luar masih ada, mungkin itu yang menjadi Harus hati-hati. kelengahan buat saya pada saat itu. Artinya dipesankan bahwa kalaupun udah sembuh bukan berarti kebal ya. Iya, benar. Jadi medicine tahu bahwa ketika seseorang sudah kena COVID-19 di luaran, kemudian mulai lagi bekerja, beraktivitas, tetaplah lakukan protokol kesehatan karena bisa saja masih terjadi reinfeksi, begitu ya. Kalau Dokter Gio gimana rasanya setelah melewati semua ini sampai dengan hari ini? Sebenarnya masih terbayang-bayang perawatannya itu, Dok. Masih susah dilupakannya. Ya. Kalau kebayang-bayang hal yang menyenangkan, mungkin enak ya. Ini ternyata Iya. nggak ada enak-enaknya ya kalau dirawat COVID ya, apalagi masuk istilahnya intensive care unit. Istilahnya kita ini antara hidup dan mati ya, Dok ya. Sampai Begitu berpikir begitu ya? Sampai berpikir seperti itu. Iya, Dok, terasa, Dok. Saya sampai, aduh, ini akhir hidup saya kah ya, kayak gitu. Sampai begitu. Sampai berasa begitu, Dok. Pernah sampai ada pada titik bahwa merasa saya akan dicabut nyawa saya oleh Iya, Sang ada. Pencipta begitu ya. Ada, Dok. Dan luar biasa itu ketika melewati masa itu. Gimana rasanya pada waktu itu? Sebenarnya ada rasa ketakutan, ada rasa tidak percaya gitu. Karena kondisi yang paling buruk adalah waktu tekanan darah saya turun itu, Dok. Tekanan darah turun ya? Iya, Nanti kita akan bahas itu ya, perjalanan di rumah sakit. Iya, betul. Ya, wow. Bersyukurlah sudah melewati fase-fase Sudah itu dan melewati. berharap tidak akan terulang lagi kesalahan kita. Dan yang Karena tidak terpenting enak. adalah kita jadi percaya gitu loh. Meskipun kita tenaga medis, tapi sometimes kita masih berpikir, oh benar nggak sih nih? COVID ini benar nggak? Memang pernah nggak percaya? Belum tahu bentuknya seperti apa, Dok. Makanya kalau sekarang kan sudah ngalamin. Mungkin karena nggak ngerawat, Dok. Kalau saya kan Iya, ngerawat Ya, juga. oke, Benar, benar. karena Ya, saya memang, tidak setiap hari memang yang berkecimpung. sedikit berbeda adalah Dokter Bagus praktek estetik, Estetik, ya. Dokter Gio praktek jantung yang ketemu juga langsung merawat pasien-pasien COVID Betul. ya. Ya, mungkin paparannya agak sedikit berbeda dengan karakter pasiennya masing-masing. Jadi, Jadi masih- memang pernah nggak percaya ya? Bukan nggak percaya, tapi masih nggak tahu Oh, seperti apa bentuknya, betul. terus habis itu gawatnya seperti apa. Karena kan yang dibilang nih, kalau misalkan saya pun juga baca literatur apa segala macam, sering juga dengerin webinar segala macam, memang itu self-limiting disease. Jadi memang akan sembuh pada sendirinya, sesuai dengan imun dan juga kekebalan tubuh kita sendiri gitu. Tapi saya pun juga tidak punya faktor resiko penyakit lain, penyakit penyerta, terus habis itu usia saya juga masih muda, ternyata juga malah KO, masuk ke ICU juga. Jadi kita nggak pernah tahu sifat virus ini di setiap orang itu Iya. beda-beda. Betul. Kalau Dokter Gio kan sehari-hari sebelum terinfeksi merawat pasien COVID juga. Iya. Itu ada kekhawatiran nggak selama itu? Paling pas awal aja ya. Pas pertama mau masuk ke ruang COVID tuh pasti Atau ada. di awal-awal merawat ya pertama Di awal ya? merawat pasti ada. Aduh. Tapi kan kita ingat ya, tugas Iya. ini tugas. Ya, Ini profesional. adalah, ya profesional. Ini saya nggak bisa mundur. Ya. Saya harus tetap Nggak menjalankan ada tugas siapa-siapa saya. lagi, Bu. Cuma Iya. saya yang harus Oh, oh. ngerjain ini, begitu ya? Iya betul. Jadi memang itu pasti ada. Kalau saya pribadi ya, ada perasaan takut juga awalnya. Tapi setelah saya jalani, ya saya jadi biasa aja ke ruang isolasi. Yang penting kan kita menjalankan aturan. Iya. Kita memakai APD lengkap, habis kita ke ruang isolasi mandi, keramas di ruang itu. Ya jadi saya akhirnya terbiasa sih sebenarnya Ya, dengan. oke. Tapi itu yang menarik.
Kedua, bintang tamu saya ini adalah tetap berprofesi sebagai dokter selama pandemi. Tidak mengurangi profesinya, tidak yang diam di rumah ya, tetap praktek. Masalah kemudian pasien yang datang adalah yang berbeda-beda. Ya, ada pasien yang menurun, ada pasien yang akhirnya pasien COVID yang dirawat. Tetapi selama ini kan selama berpraktek itu sudah menerapkan protokol kesehatan kan? Sudah, Dok. Sudah ya? Sudah, walaupun berbeda ya. Kalau dokter bagus pakai APD level 1 atau 2, level 1 ya. Dan selalu pakai itu. Selalu pakai itu. Dan selama ini juga penularan tidak terjadi di tempat prakteknya. Puji Tuhan, semua aman. Jadi semua tim kerjanya, para medis yang membantu, beautician yang membantu, semuanya aman ya. Nah, kalau dokter Gia, kan udah pakai APD. Bisa diceritain nggak kalau APD-nya yang rawat COVID kan beda itu lagi? Ya, ribet kan? Iya. Jadi saya APD-nya level 2 atau 3 ya. Level 2 atau 3. Kalau saya ada tindakan ekokardiografi ya level 3 gitu. Kalau ke ruang COVID ya level 3 gitu. Jadi saya artinya semakin dekat kontak dengan pasien dan lebih lama, biasanya pakai yang level 3 yang lengkap ya, seperti merawat COVID yang kayak baju astronot itu orang bilang ya. Tapi kalau cuma kontak agak jauh sebentar pakai yang level 2. Ya, artinya sudah disiplin melakukan itu. Kalau jangan ditanya, saya mah sangat disiplin. Sangat disiplin padahal. Sangat disiplin. Jangan-jangan malah seperti yang timnya bilang, kalau dokter Gio ini kalau udah urusan disiplin, kita pun sering dimarah-marahin dok, gitu ya, benar ya, dokter Gio yang kayak gitu ya? Iya, tapi itu marah-marahnya saya kan cuma mengingatkan, jadi perawat-perawat tuh udah ngerti tipe saya gitu. Jadi mau mengingatkan lagi, tolong. Gitu, saya bawelnya bagus suka ya? Ingetin saya. Bawelnya untuk yang bagus-bagus ya? Ya, saya untuk hal seperti itu saya emang strict gitu. Iya. Akhirnya begini, dokter praktek adalah sebuah profesi. Ketika dokter melayani pasiennya, ada tanggung jawab di situ. Dan tanggung jawabnya itu juga harus tetap profesional. Di saat COVID ini juga semua dokter harus melakukan proteksi dengan menggunakan protokol-protokol kesehatan, tidak cuma yang 3M di lapangan, tetapi juga di tempat kerjanya yang juga harus menggunakan level APD atau alat proteksi atau perlindungan diri yang sesuai dengan settingan dari tempat kerjanya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kalau memang sudah disiplin di kerja, ini pada kena dari mana? Siapa mau duluan, boleh deh? Boleh, dokter Gio. Dokter Gio katanya, ladies first lagi. Aduh, kok bisa kena dari mana? Ini pasti unik ceritanya ini. Iya. Saya kan selalu disiplinnya di rumah sakit dong. Disiplin di rumah sakit, karena saya punya tanggung jawab saat saya ke rumah, bahwa saya tidak akan memberikan resiko pada anak saya, suami saya, keluarga saya yang lain. Ya, saya punya tetangga itu juga masih keluarga gitu. Jadi selama pandemi ini saya hanya ke rumah itu, saya tidak ke mall, saya tidak ke tempat gym, saya juga nggak kemana-mana, paling ke pura, ke pantai, atau ke rumah tetangga saya itu aja. Berinteraksi. Itu kalau di rumah? Iya. Di rumah di Denpasar ya? Iya, karena kebetulan rumah saudara saya tetangga. Jadi kan kita kan ada kebutuhan untuk berinteraksi sosial ya. Jadi kami berbagi resiko di sana. Gitu. Jadi kebetulan artinya ini arah pembicaraannya ini di rumah sakit aman. Di rumah sakit tapi rupanya di rumah yang ada bocor. Betul. Oh, begitu. Kebetulan yang kena COVID itu adalah bapaknya dari tetangga saya ini yang masih saudara saya. Bapak tetangga masih saudara, anggaplah om ya. Om saya. Ya, om betul. Ya. Jadi masih close contact ya. Iya. Dianggap saudara banget begitu ya. Iya. Di situ akhirnya. Iya, betul. Kenanya di situ. Kan saya pulang kampung. Kebetulan om saya itu lagi sakit. Nah, jadi om saya datang, mukanya kan pucat. Jadi saya nggak ada sesak, tidak. Katanya tidak merasakan kan. Batuk nggak ada, cuma lemes saja. Nah, mukanya pucat. Udah ngerasa saya kayaknya nih ke arah COVID ya. Bukan, waktu itu belum ke arah COVID, karena kan kita juga belum tahu itu COVID ya? Belum menyangka itu COVID. Belum menyangka. Betul, karena kita juga tidak bawa saturasi, alat-alat, pulse oximetry nggak bawa waktu itu kan. Iya. Iya, baru setelah kita balik ke Denpasar, kan badan saya udah 2 hari, tanggal 20 ya, saya berangkat itu ya. Itu ada gejala muncul?
2 hari setelahnya saya pegal-pegal. Pegal-pegal ya? Pegel-pegel. Pegal-pegal biasa? Pegal-pegal yang luar biasa? Luar biasa. Sakitnya nggak bisa jelaskan. Viral, tipe-tipe virus, infeksi virus itu yang pegal. Iya. Terinfeksi virus awal ya? Betul. Badan pegel. Dan waktu itu katanya tambah lemes. Om saya di kampung, akhirnya kan dibawa ke Denpasar, di rumah tetangga saya itu jadinya kan. Nah, jadi di situ suami periksa. Ada alat, saya kan punya alat lengkap kalau di Denpasar ya. Jadi baru cek pulse oximetry, ternyata saturasi. Suami periksa di kampung? Suami saya periksa di Denpasar. Oh, di Denpasar. Kan udah pakai masker pasti ya, karena mau periksa orang sakit ya. Suaminya Dokter Gio juga seorang dokter ya? Iya. Akhirnya itu bawa pulse oximetry. Ternyata saturasi atau kejenuhan oksigennya 80%. Normalnya kan di atas itu ya, 90 ke atas lah. Nah, waktu itu baru kita ada pikiran COVID. Langsung suami saya pulang, kumur betadine, semprot cooling five, baru bilang cerita gitu. Karena ini kayaknya Pak, om saya ini COVID. Masih kayaknya loh ya, masih kayaknya. Tapi memang tapi arahnya sudah yakin Mbak, sudah 90% yakin lah. Tapi tipenya happy hypoxic banget. Jadi dia memang kejenuhan oksigennya turun, tapi tidak merasanya tidak sesak. Ya ini yang mungkin banyak orang yang belum paham. Ternyata saturasi oksigen atau kejenuhan oksigen di dalam darah itu harusnya dia oksigennya tinggi kadarnya 90-an ke atas lah. Tapi kalau ini sudah mencapai 80-an sebenarnya itu sudah kondisinya tidak baik yang disebut dengan hipoksia. Tetapi ketika seseorang ternyata merasa ini oke-oke saja, nggak ada keluhan, ini yang disebut dengan happy hipoksia tadi, yang mungkin pada beberapa orang tidak ngeh sebenarnya sudah ada proses terjadinya infeksi jangan-jangan di situ yang sampai kemudian mengakibatkan kejenuhan oksigen juga menurun, kan begitu ya? Betul. Dan ternyata setelah diperiksa, omnya ini beneran positif. Iya. Dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit. Barulah berpikir, aduh, aku kok jangan-jangan gejala yang ada ini adalah COVID juga begitu. Betul. Jadi itu setelah hari keempat, kelima itu saya dapat kabar, saya lagi praktek nih dapat kabar hari Selasa itu waktu itu ternyata hasilnya positif. Saya udah, harus swab kan? Iya, swab akhirnya. Selama swab itu saya nggak kerja dok. Jadi saya kan takut ya. Kita kerja sama ada anak magang saya yang selalu deket, ada perawat. Itu takutnya memberikan resiko kan sama orang lain kan. Swab waktu itu masih negatif dok. Hasil swabnya waktu itu negatif ya? Hari kelima. Hari kelima dari gejala padahal ya? Iya. Hari keempat. Hari kelima dari gejala atau hari kelima dari kontak? Oh sorry. Hari kelima dari kontak dok. Dari kontak ya? Dari kontak, bukan dari gejala. Masih negatif itu. Jadi karena negatif, saya kerja lagi. Sebetulnya badan itu masih sakit, tapi bisa saya beraktivitas gitu. Jadi saya agak paksakan memang ya. Ya kita bilang lah itu gejala ringan akhirnya ya. Iya, gejala ringan awalnya yang kita sepelekan. Karena hasilnya negatif kan ya. Tapi akhirnya positif. Akhirnya positif dok. Beberapa hari kemudian diulangi lagi karena gejala tidak juga menghilang. Iya, tapi positifnya setelah saya dirawat. Setelah saya dirawat di RSPTN baru di swab ulang. Oh, di swab ulang. Baru hasilnya positif. Ya. Berarti ada keluhan, kemudian dirawat di swab ulang baru hasilnya positif dan saat itu akhirnya sudah didiagnosis sebagai kalau yang sekarang confirm. COVID-19. Begitu ya. Stop dulu Dokter Gio, saya kepingin Dokter Bagus yang akan menjawab pengalamannya dulu gimana ini ceritanya kok bisa kena. Kalau tadi yang menarik dari Dokter Gio adalah sudah taat di rumah sakit tapi ternyata di rumah karena keakraban demi sebuah menghormati rasa relasi hubungan dengan keluarga, di situ agak lengah ya, boleh dibilang begitu. Akhirnya tertular di sana. Nah, kalau begitu kita dengarkan versi pengalamannya Dokter Bagus. Gimana nih kok bisa sampai kena
Waduh, kalau Katanya udah disiplin di rumah sakit, di tempat praktek. Oke dokter, kalau misalkan kita berbicara masalah virus nih, Iya. pada saat sakit pun juga saya banyak banget ditanyain, emang lu kena di mana sih? Iya. Emang lu kemana aja sih? Apa segala macam. Nah kalau misalkan masalah kenanya, saya juga nggak tahu kenanya Nggak di tahu, mana. sampai detik ini. Kalaupun misalkan tahu, nggak mungkin saya nantang jiwa saya atau nantang diri saya untuk datang ke sana atau melakukan kegiatan-kegiatan yang di tempat yang beresiko. Iya. Cuman Tapi memang ada, memang suka ada. kemana-mana. Kalau begitu. misalkan suka kemana-mana, dokter tahu lah. Saya suka Iya. suka Ya, Dokter sosialita. Bagus is Dalam artian sosialita everywhere. ketemu sama teman-teman masih pada saat itu. Terus pada saat itu juga saya masih dalam program diet waktu itu. Jadi Suka nge-gym ke gym, masih ke gym ya? Terus Oke. habis itu seminggu itu memang pada saat itu lagi musim-musimnya orang nikah. Jadi ada 2 saudara saya di kampung nikah pada saat itu dokter. Jadi sempat bolak-balik juga ke negara. Ya. Gitu. Jadi, kalau tetap rajin ke, kita anggap kan begini, bukan banyak. Kita diharapkan untuk menerapkan protokol di Yes. masyarakat itu adalah salah satunya hindari keramaian, Benar. ya. Berjarak itu adalah hindari keramaian atau kerumunan. Tapi Dokter Bagus masih ngerjain ini, suka Ngerjain apa? juga berkerumun gitu ya. kalau berkerumun dalam artian mungkin Ah. masih ketemu untuk makan. Ya. Itu pun juga tidak lebih dari 4 Betul. orang. Ya. Terus kalau misalkan untuk masalah protokol kesehatan, saya tetap membawa hand sanitizer, pakai masker, cuci tangan, Ya. jaga jarak Oke. meskipun cuma dengan 4 orang. Kalau untuk masalah kumpul-kumpulnya. Terus habis itu untuk nge-gym mungkin itu agak kurang kontrol karena Ya. di tempat gym kita nggak pernah tahu Betul, ya. siapa yang menjadi carrier apa segala macam kan, dengan ruangan tertutup ber-AC Ya. segala macam. Dan membuka Benar. semua maskernya. Kalau pada masker waktu itu. untuk nge-gym saya masih pakai masker. Masih Dok. pakai masker? Ya meskipun ada orang bilang nggak mungkin nge-gym bisa pakai masker. Yang saya alamin pun juga pakai masker olahraga yang Ya. ngap rasanya. Artinya kalau kita boleh sempitkan, kemungkinan penularan tetap terjadi dari aktivitas tadi itu ya? Iya, kalau saya sih antara itu. yang Antara mana. itu ya? Jadi saya Dan nggak tahu. kita bisa lihat bahwa yang diajak beraktivitas di kegiatan-kegiatannya Dokter Bagus ini adalah mungkin orang-orang yang tidak sakit terlihat. Benar. Iya. Orang-orang yang masih bisa berinteraksi. Iya. Mungkin 1, 2, atau beberapa dari mereka memang tidak melakukan protokol kesehatan. Dan sesekali dari situ ada kelengahan mungkin kali Iya, ya? mungkin dari situ. Jadi kalau misalkan ditanya di mana dapatnya, kenanya di mana, saya juga nggak tahu. Karena aktivitas saya juga memang dibilang nakal sih nakal juga ya dok ya. Ya, kelihatan soalnya Mackison ya suka kemana-mana soalnya Dokter Bagus ini. Ya, Jadi masih selfie, suka makan bareng masih- teman, masih suka kumpul masih kumpul ya hangout, kumpul ya ya. enggak, masih Ya. hangout waktu itu dok. Atau jangan-jangan waktu hangout itu sambil makan, namanya makan kan juga buka Lepas masker ya. Nah itu dia banyak. Haha hehe, ada yang teriak kencang-kencang, habis itu minum, ada yang ternyata bersin, kan bisa jadi di Tapi situ kalau juga misalkan settingan. dibilang dari makan atau kumpul-kumpul, saya pun juga kumpul dengan teman-teman terdekat saya Ya. saja. Pada saat saya terpapar ataupun confirm positif COVID-19, besoknya saya minta kepada teman-teman teman-teman, semua yang ya. kontak 1 minggu itu untuk swab. Ya. Semuanya Masih aman ya. Masih Ya, aman. oke. Artinya kemungkinan penularan tetap terjadinya, settingannya adalah tetap di publik ya. Yes. Kemungkinan di situ ya. Jadi Kemungkinan berhati-hati di sana, juga Mackison, kadang-kadang kita tidak pernah tahu bahwa siapa yang kita ajak bertemu di lapangan, di luaran, di tempat-tempat settingan terbuka sekalipun, tetapi ketika ada kedekatan jarak dan kemudian mungkin ada yang lepas masker 1 atau 2 begitu, dan itu adalah peluang untuk terjadinya pelepasan pertukaran droplet yang akan mengakibatkan penularan COVID-19. Jadi tetap saja harus hati-hati dimanapun, harus melakukan 3M. Rajin menggunakan masker dengan cara yang baik, kemudian menghindari kerumunan orang banyak, dan rajin melakukan mencuci tangan. Sepakat? Sepakat. Sepakat, dan itu harus konsisten dan disiplin. Nah, sekarang saya baru ingin tanya, gimana rasanya tadi pada waktu pertama ketahuan, tadi kan baru disampaikan nggak percaya aja, tapi saya ingin loh, kepingin Mackison juga paham kalau orang yang terinfeksi, yang selama ini merasa bahwa nggak mungkin kena, udah baik-baik saja, tapi ketika melihat hasil atau disampaikan hasil pemeriksaan PCR dari swab SARS-CoV-2 positif, disampaikan begitu. Gimana rasanya, Dokter Gio lagi dah?
Kalau saya sih pertama sakit itu kan saya CT scan ya. Awal sakit CT scan, hasil CT scan-nya emang ada curiga GGO satu sisi. Satu GGO sisi itu bisa dijelaskan? gambaran tipikal khas untuk COVID di CT scan. Jadi itu tapi satu sisi paru, yang satunya masih belum jelas, Dok. Iya, itu terlihat dari paru-parunya ya? Terlihat dari paru-parunya. Jadi ternyata setelah dirawat di RSPTN, hasil ronsen pertama saya itu masih bagus. Hasil ronsen pertama masih bagus, masih ada harapan saya ini bukan COVID. Waktu dibilang bagus pasti berpikir itu ya, ini berarti nggak COVID. Mudah-mudahan bukan gitu COVID ya, masih denial mungkin saya. Yeah. Terus setelah saya swabnya kan sudah diambil tapi belum ada hasil, tapi saya udah kondisi memburuk ya. Jadi kejenuhan oksigen saya turun. Ya, turun lagi ya. Saya merasakan berat dada saya. Sesak, saya merasanya tidak terlalu sesak, tapi dada berat itu sama dan batuk yang hebat. Nah itu dah. Dan kejenuhan oksigen turun. Jadi itu saya merasa, wah ini ternyata rasanya mungkin ini saya COVID. Baru saya berpikir bahwa inilah gejala akhirnya khas kena COVID gitu ya. Jadi pada walaupun saat waktu itu belum keluar hasilnya belum juga. keluar, tapi udah merasa karena merasa perburukan kan, perburukan masuk ICU. Jadi saya udah waktu keluar hasil positif saat itu sudah menerima, sudah tidak terkejut. Cuman yang saya pikirkan itu gimana orang-orang yang dekat dengan saya. Betul. Ya. Itu yang paling saya buat beban sebenarnya, tanggung jawab saya ya. Jadi gimana suami, keluarga ya. Terutama keluarga ya, suami dan anak-anak ya. Betul, dan ini juga anak magang saya yang selalu deket begini duduknya, kita selalu diskusi gitu ya. Jadi ternyata memang suami swab 3 kali negatif. Suami negatif. Suami negatif, anak magang saya juga swab negatif. Jadi, nah saya sadar bahwa masker itu ternyata benar-benar melindungi kita kalau kita memakai dengan proper, tepat ya. Jadi orang lain tuh nggak kena gitu. Dan itu yang dilihat pada itu lingkungan saya, selama ini yang dicurigai atau ditakuti terkena ya. Iya. Ternyata mereka menggunakan masker dengan baik. Iya, karena waktu saya sakit saya pakai masker di rumah, saya jaga jarak. Anak saya nggak, jangan mama lagi sakit, jangan dekat-dekat mama gitu. Saya juga pisah kamar selama sakit. Ternyata itu melindungi. Ya, melindungi. Dan juga anak magang saya takut banget kalau dia kena gimana saya tanggung jawab saya gitu kan, nggak menjaga diri saya dengan baik kan. Ya untungnya dia swab dan dia hasilnya negatif. Jadi saya percaya masker ini benar-benar melindungi kita sebenarnya. Masker adalah salah satu syarat utama supaya kita terlindungi atau tidak terkena COVID-19 di lingkungan jangan pergaulan. disepelekan. Jangan disepelekan. Kalau Dokter Bagus, kalau saya pertama kali gimana tuh waktu pertama diberitahu hasilnya positif? Sebenarnya sudah nyangka sih, Dok. Karena sudah nyangka juga ya? Sebelum tes itu saya sudah ada gejala panas. Panas yang nggak turun-turun, terus habis itu yang memang rentan waktunya lama. Saya sih awalnya ngiranya DB pada saat itu. Terus habis itu setelah dicek segala macam, ternyata ada pneumonia. Itu kurang lebih panas di hari ke-6. Saya cek ada pneumonia, tapi yang anehnya rapid testnya masih non reaktif. Jadi masih belum percaya juga. Terus itu belum dirawat ya? Itu belum dirawat. Jadi panas dulu, Dok, panas dari hari pertama. Sampai berapa itu panasnya? 39,2 paling rendah 39. Paling rendah ya? Ya, dia udah demam tinggi itu ya. Terus habis itu kalau untuk pegal-pegal sih belum ada, tidak seperti Dokter Giok belum. Terus habis itu batuk juga waktu itu masih belum. Terus belum ada sesek juga. Tapi hari ke-6 saya rongsen sudah ada bercak di paru sebelah kanan waktu itu. Hasil ronsennya memperlihatkan ada bercak-bercak di paru-paru kanan. Ya, terus disyaratkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Tapi memang karena saya masih belum puas juga, jadi minta sama teman-teman yang ada di Sanglah waktu itu. Saya minta di swab. Akhirnya hari ke-7 masih panas, tapi saya swab. Hari ke-8 karena masih ada gejala, saya waktu itu masih swab juga. Setelah itu hari ke-9 keluar hasilnya positif. Dan hari ke-9 itu masih panas, dan langsung malam harinya sekitar jam setengah 8 saya langsung ke RSPTN Udayana. Kebetulan di sana juga mereka sigap dan mereka sudah dapat informasi bahwa akan ada 2 pasien, saya dan teman saya yang confirm, akan masuk. Jadi mereka sudah prepare untuk semuanya. Bersyukur juga ya, artinya mendapatkan pelayanan yang cukup paripurna ya di beberapa tempat layanan Dokter Gio dan Dokter
Bagus ya. Jadi itu kan tadi sampai dengan positif nih, Ya. sampai dengan ketahuan positif, kenanya dari mana, ya unik ya. Ternyata kenanya tidak di settingan praktek ya. Ya. Banyak orang berpikir kan dokter beresiko karena akan terpapar dengan pasien-pasien yang mungkin membawa infeksi virus di ruang praktek, tetapi atau di rumah sakit. Tetapi memang kenyataannya jangan juga abai, karena bisa jadi ternyata ini di luar praktek, di lingkungan pergaulan, di lingkungan keluarga, dan ini yang terjadi pada dokter Gio dan dokter Bagus. Walaupun memang banyak sekali kejadian juga yang dapatnya juga di tempat praktek, karena memang pasiennya kadang-kadang tidak terduga udah datang dengan sakit yang udah kemana-mana, datang lagi ke dokternya, ternyata dokternya menerima pasien yang sudah cukup berat yang terpaksa harus di-handle juga saat itu, ya itu misalnya. Tapi begini, yang mungkin kita ingin tahu ini, ya, medicine juga mungkin banyak yang ingin tahu. Ketika kemudian akhirnya positif, dirawat di rumah sakit, nggak nyangka kalau ternyata positif, walaupun mungkin di perjalanannya melihat gejala-gejala yang terjadi, oh ini COVID begitu ya, walaupun sebelumnya mungkin nggak pernah ada yang berharap dapat COVID, kemudian masuk ke rumah sakit, gejala-gejala awalnya masih dirasakan, semuanya masih bisa dihandle ya. Tapi ini kan masuk di rumah sakit. Saya dengar dua-duanya ini sampai masuk ke intensive care unit begitu ya. Benar ya? Benar ya. Jadi itu kan jadi berat dong sebenarnya. Jadi berat lah istilah dari pertama masuk. Ya. Jadi pasti ada ketakutan juga tuh. Wah, jadi begini. Wah, kok jadi begini. Campur aduk dong. Nah, kalau bisa diceritain dari proses masuk sampai kemudian diapain di rumah sakit. Ya, kemudian proses-proses yang terjadi di rumah sakit, dinamikanya turun naiknya, termasuk rasa dinamika psikologisnya deh. Gimana nih siapa? Throwback ya dok ya. Saya dulu deh kalau gitu dok ya. Oke, gantian boleh. sekarang dokter Bagus coba. Jadi kayak tadi siapa saya yang melanjutkan cerita lebih nih, seru nih ceritanya? Jadi saya melanjutkan cerita nih. Waktu itu kan masih 9 hari, keluhan masih panas. Yeah. Akhirnya saya positif. Terus kurang lebih jam 7:30 saya dan teman saya, karena memang takut. Kenapa takut? Takut itu kalau misalkan nunggu hasil resmi dari Dinkes, itu akan dijemput dengan ambulans, terus akan dijemput dengan APD yang lengkap, itu akan membuat keresahan di masyarakat atau di tempat tinggal saya. Jadi waktu itu saya langsung memutuskan untuk udah pergi aja pakai kendaraan pribadi untuk langsung pergi di sana, karena sudah koordinasi juga. Diantar teman? Karena teman saya positif juga, tapi dia nggak ada gejala. Jadi waktu itu kita berdua langsung naik kendaraan pribadi sampai sana, diterima langsung oleh perawat dan juga dokter jaga di UGD RSPTN. Dan tentunya udah kontak duluan dong? Iya. Udah ya, udah dipersiapkan di sana ya? Semuanya sudah dipersiapkan. Kurang lebih di UGD saya waktu itu dipasang infus, dicek semuanya. Terus habis itu belum ada obat masuk pada saat itu, cuman tensi segala macam. Waktu itu panas juga masih 39,6. Saya ingat masih panas. Terus habis itu kurang lebih 2 jam di UGD, baru dapat kamar di ruang isolasi EF waktu itu. Tapi saya dapatnya di ruang isolasi E. Jadi masuk isolasi? Ya, masuk isolasi. Berapa lama di ruang isolasi? Di ruang isolasi itu 2 hari. 2 hari? 2 hari aja. Gejalanya jadi masuknya itu jam 11:30 malam, dengan kondisi yang sepi, keadaan rumah sakit yang sepi. Kita udah takut, kita naik ambulans, meskipun jarak UGD dan juga ruang isolasi ini itu kebanyakan nonton film horor ya? tidak terlalu jauh, tapi memang dari RSPTN sendiri pun juga menerapkan protokol supaya semuanya aman. Jadi pada saat pindah dari UGD ke ruang isolasi pun kita juga diantar oleh ambulans, meskipun juga jaraknya tidak terlalu jauh gitu. Terus habis itu masuk ruang isolasi, 1 malam di sana mulai muncul gejala baru, batuk dan juga sesek, tapi saya nggak ngerasain sesek dok. Cuman kadar itu di rumah sakit baru di rumah muncul? sakit, ya batuknya itu luar biasa. Aneh kalau menurut saya nggak pernah ngalamin batuk sebatuk seperti itu gitu. Maksudnya apa? Aneh, belum pernah itu gimana? Lebih berat, lebih sering? Lebih berat, lebih sering. Lebih bikin ada keluhan yang lain, sakit kepala mungkin? Kalau sakit kepala nggak ada, cuman dadanya agak berat. Ya? Terasa beratnya? Dada berat, terus batuknya yang keras pokoknya. Terus habis itu... Dan sering? Sering. Dari awal masuk setiap mengganggu tidur sampai mengganggu semuanya. Tidak bisa istirahat dan sangat terganggu pokoknya. Sangat terganggu. Jadi pada saat itu pun juga semalam bermalam di ruang isolasi, terus habis itu dicek lagi saturasi turun, terus dari pihak dokter yang jaga memutuskan untuk memindahkan ke ruang ICU.
masih nggak percaya sih, maksudnya apakah saya separah itu. Cuman kalau misalkan dilihat dari kondisi, memang batuknya yang luar biasa gitu loh. Dan selama ini belum pernah dirawat sampai ke ICU? Belum pernah sama Dan sekali. itu pengalaman pertama masuk Pengalaman ICU? pertama saat positif ketika masuk COVID-19. ke ICU, COVID, masuk ICU, apa yang ada di pikirannya saat itu? Kayak tadi, hidup dan mati. Begitu ya, sampai kerasa itu ya? Karena kita sendiri kan tenaga medis, Dok, kita tahu kondisi-kondisi pasien kita yang dirawat di ICU seperti apa. Maksudnya 50-50 lah, kalau misalkan memang mereka yang survive dan punya something yang mungkin magic atau miracle, mungkin akan terjadi sesuatu yang kita harapkan. Cuman ada juga beberapa yang memang loss dari semuanya itu. Di ICU lama? 2 hari di ruang isolasi, di ICU 14 hari, Dok. 14 hari. Apa aja yang dilakukan di ICU? Hari pertama waktu itu multiple terapi, dipasangin macam-macam kan, alat monitor macam-macam ya? Sampai saya dipasang alat bantu nafas dengan kadar oksigen yang tinggi waktu itu. Terus habis itu dilakukan juga injeksi setiap saat injeksi, baik itu antibiotik, terus juga ada beberapa steroid yang dimasukkan juga. Terus habis itu untuk obat lambung segala macam, pokoknya penuh suntikan. Terus untuk pengambilan darah juga setiap hari dilakukan, karena untuk mengecek bagaimana kadar oksigen kita dalam darah juga. Terus habis itu dipasang semua alat. Jadi selama di ICU setiap hari itu seperti tubuh itu memang dipasang alat monitor, kemudian diberikan obat yang jumlahnya banyak, disuntikkan juga obat atau cairan obat, atau ada infus juga di cairan yang diberikan untuk nutrisi, kemudian juga diambil darah untuk pemeriksaan darah setiap hari. Begitu terus ya situasinya? Setiap hari. Selama nggak boleh bawa handphone ya? Handphone masih bisa dibawa. Masih bisa ya? Tapi koordinasi sama orang nggak? Kontak-kontak gitu? Koordinasi kontak, kalau misalkan untuk ngasih tahu gimana kondisi, tetap saya kontak dengan keluarga dan juga dengan keluarga teman-teman sama terdekat. tim medis ya? Orang-orang tim medis juga terdekat pasti. Ya? Tapi sejalan itu 14 hari akhirnya membaik semuanya? Membaik semuanya. Dan bersyukur akhirnya bisa sampai sejauh ini aman, bersyukur sekali dokter, karena ibaratnya kalau misalnya kita sudah melalui itu, kayak dikasih kesempatan kedua untuk melakukan hal-hal yang belum bisa kita lakukan selama ini, gitu. Atau memperbaiki apa yang sudah kita perbuat yang memang tidak sesuai. Wow. Jangan-jangan udah berpikir kata-katanya udah ke teman-teman udah lain ya? Iya, udah sempat ya? ngawur waktu itu dok, karena sudah hari pertama masuk ICU, hari kedua itu juga masih bingung, tapi pada saat itu memang tim dari RSPTN Udayana itu sangat sigap sekali. Semua terapi dilakukan sampai saya mendapatkan terapi plasma konvalesen. Oh, dapat terapi plasma juga ya? Jadi langsung dapat. Itu berapa kantong atau berapa kol? 4 kantong, Dok. 4 kantong. Jadi memang koordinasi dengan RSPAD. Padahal di zamannya Dokter Bagus dulu agak susah ya nyari plasma konvalesen. Kalau misalkan di Bali memang belum ada waktu itu, Dok. Jadi memang pihak rumah sakit koordinasi dengan keluarga. Jadi dari keluarga saya waktu itu langsung ke Jakarta, ke RSPAD. Ya, Gatot nginap Subroto. 1 malam di sana, terus habis itu bawa plasmanya ke Bali. Ya, bersyukur ya dapat lebih mudah mendapatkan ibaratnya plasma konvalesen. Ibaratnya Tuhan tuh ngasih gini, oke, gue kasih lu COVID, tapi semua jalan, semua terapi apa segala macam gue permudah deh. Ibaratnya kayak Tuhan ngasih jalan seperti itu, Dok. Jadi ya harus tetap bersyukur dengan kondisi yang ada sekarang. Luar biasa, Magtisen ya. Dokter Bagus ini saya sudah sangat kenal baik. Beliau ceria, fit, bugar, sempat jatuh juga, masuk ke intensive care unit. Sempat berpikir, aku hampir almost pass away, hampir meninggalkan dunia. Syukur-syukurnya itu bisa dilalui, jadi semuanya bisa kembali menjadi rasanya seperti terlahir kembali. Mudah-mudahan dengan rasa syukurnya ini bisa memberikan banyak inspirasi dan manfaat buat para Magtisen. Nah, kita ingin dengarkan pengalaman yang berbeda dari Dokter Gio, silakan. Itu kapan itu? Kalau Dokter Gio kan belakangan, ya Dokter Bagus sudah duluan. Juni ke Juli. Ya, oke. Ya, jadi saya dirawat di RSPTN itu awalnya kan di ruang biasa, di ruang isolasi F, karena gejala saya juga tidak yang berat pada awalnya ya. Saya juga masih bisa selfie, bikin status di awal-awal itu. Ya, jadi 2 atau 3 hari gitu saya dirawat di ruang isolasi biasa. Batuk saya keras, asma saya kumat ya. Jadi batuknya punya asma ya?
Dokter Gia punya Saya asma? memang punya asma, cuman sudah lama nggak kumat dok. Nggak kumat ya. Jadi asma saya bukan yang asma serangan sedang atau berat, enggak. Selama pandemi ini saya kan rajin pakai masker, jadi saya nggak pernah ISPA. Biasanya asma saya kumat pas saya ISPA aja. Yeah. Jadi udah lama nggak kumat. Nah itu batuknya kayak orang asma itu, jadi batuknya kayak menggonggong terus menerus. Kebetulan kalau di isolasi biasa kan memang ada jam-jam tertentu perawatnya masuk ya. Jadi kalau jam-jam tertentu atau kondisi emergensi. Waktu itu karena saya mengeluh batuk yang parah dan sesak ya, jadi sampai saya WhatsApp residen yang jaga waktu itu, residennya kebetulan teman saya waktu di Arisanti, jadi sampai tolong cepetan, tolong. Ya sampai gitu, sampai benar-benar nggak kuat rasanya batuknya ini, nggak habis-habis terus jadi, gitu mengganggu. batuknya itu sangat mengganggu sekali ya. Sangat mengganggu dok. Bahkan bisa sama pertanyaan saya, bisa jadi istirahat sangat terganggu ya. Kalau batuk saya itu tipenya yang begini, kalau dia pas kumat dia nggak berhenti, tapi kalau dia udah selesai dia diem. Oh diam ya. Itu Oke. batuk saya. Ada gininya. Beda-beda ada fase ya dia diam tiap orang ya, Ya. manifestasinya ya. Jadi di hari ketiga itu memang kondisinya dada saya berat, tapi sesak, dibilang sesak ya masih bisa nafas, tapi penuh rasanya dada itu ya. Jadi Dan itu saturasi oksigennya menurun juga? menurun terus ya? jauh, jadi di bawah 90 ya. Jadi saya dipindahkan ke ICU. Saat di ICU langsung dipasang monitor ya, vena dalam, karena kan kemungkinan ambil darah juga banyak, biar nggak ditusuk berulang. Jadi pasang vena dalam, pasang arterial lain ya, karena tensi saya juga nggak perbatasan 90, 100 gitu. Jadi kan untuk mengukur tensi secara akurat mungkin dipasang arterial lain ya. Jadi di sini dipasang, di sini juga dipasang gitu. Jadi untuk benar-benar untuk memonitor kita dengan ketat waktu itu. Waktu itu saya jalani aja ikhlas. Ya udah kena ya, udah jalani aja. Tapi saya nggak pernah menyangka kalau saya bisa berat gitu. Jadi akhirnya perasaan saya seperti mau mati itu pada saat tekanan darah saya turun. Sampai berapa turunnya, ngedropnya? 60 sekian, 60-an. Di bawahnya perpalpasi lah, nggak begitu ya? Yang udah nggak kedeteksi lagi ya? Iya. Jadi itu udah masuk ke fase shock itu sebenarnya. Iya. Ini kan arterial lain, ini kan tekanan darah udah paling akurat ya, dari sentral, jadi udah tahu. Dan itu waktu itu sadar dan mengetahui angka itu? Tahu, sadar. Ya tahulah, kalau dokter mengetahui angka itu tahu bagaimana rasanya antara perjuangan untuk hidup dan mati sebenarnya. Agak lemes kan sebenarnya, perawat banyak datang. Loh, kenapa ya perawatnya? Sebenarnya nggak kalau tensi saya segitu. Saya tahu kemarinnya itu baru tensi 80, 90 gitu kan. Terus semakin turun, jadi perawatnya setengah 12 gitu. Masuk ada 3 orang. Ngapain ya? Gitu. Masang obat. Nah, saya udah lemes sih rasanya waktu itu. Saya agak lapar juga. Saya pengen ngemil waktu itu. Pas mau ambil jajan, efek obatnya itu dok. Maksudnya kan menopang tekanan darah obatnya agar perfusi aliran ke organ-organnya tetap bagus. Tapi saya sensitif sama obat tekanan darah. Itu efeknya apa akhirnya? Kepala saya berdenyut kayak mau pecah dok, kayak mau pecah, benar-benar dada itu sakit sekali. Mungkin ini yang namanya chest pain orang serangan jantung ya, jadi dadanya berat sampai tembus ke punggung, bener-bener saya nggak kuat dok. Akhirnya saya sempat muntah sekali ya. Dan itu dialami cukup lama? Lama dok, jadi berhari-hari berarti ya? Oh enggak. Waktu itu dokter anestesi. Waktu pemberian obat itu aja ya? Iya, waktu pemberian obat itu memang obatnya diberikan beberapa hari untuk saya, cuman tujuannya untuk meningkatkan tekanan darah tadi. Tapi dosisnya kan udah kecil. Kalau dosis minimal saya masih toleran, tapi kalau dosisnya agak tinggi saya nggak toleran. Itu dia efek yang tadi itu. Betul. Jadi waktu itu ya semua perawatnya ada yang mijetin saya dok, saya terharu dok. Aduh dokter kuat, dokter pasti kuat. Jadi semua ada yang mijetin kepala, ada yang mijetin tangan, ada yang ngasih obat. Waktu itu saya langsung dilakukan ekokardiografi. Jadi dilihat apakah tekanan darah saya turun nih karena masalah pompa jantung saya, apakah karena masalah volume cairan yang kurang, atau karena pembuluh darahnya yang melebar. Artinya tekanannya sehingga menjadi rendah. Jadi tekanan darahnya menjadi rendah. Jadi memang, tapi ada masalah di jantung?
ternyata? Di jantung tidak ada masalah Nggak ada yang masalah, ya. signifikan sih. Artinya relatif bagus, masih bagus sih. Pompa bagus, Ya. volume bagus. Masalahnya pembuluh darah saya yang agak lebar ya, sehingga masalah resistensi pembuluh Ya. darahnya yang kurang bagus. Jadi memang obat itu saya tahu karena saya dokter jantung juga. Ya. Jadi obat itu Menarik soalnya. harus masuk. Ya, karena kebetulan Dokter Gio ini dokter spesialis jantung, sekarang diperiksa semua fungsi jantungnya dan harus meminum obat-obat yang berkaitan sama jantung, pastinya tahu obatnya ini gitu ya. Iya, jadi benar untuk mencari dosis yang tepat untuk saya itu ya susah. Jadi kita dokter anestesinya datang waktu itu Iya. bahkan sampai pagi loh. Nungguin Sampai ya? pagi nungguin saya, membuat saya biar gimana saya bisa tidur. Iya, iya. Jadi segitu perjuangan mereka buat saya. Jadi Iya. benar-benar monitor saya itu dipantau. Beliau tahu kalau saya itu kan yang penting sakit kepala saya kurang dulu deh. Soalnya itu yang paling benar-benar mengganggu banget loh. Iya. Benar-benar mengganggu. Terus nyeri dadanya ya berkurang. Ayo udah tahan. Tapi beliau tahu kok nafas saya agak cepat. Karena saya nahan Iya, nyeri. iya, iya. Lagi saya ditanya, ada keluhan gitu. Lagi dicari kan. Masih sakit dada saya. Jadi lagi beliau nurunin dosis obat, gimana caranya nurunin dosis obat biar tekanan darah tidak terlalu rendah, tidak Iya. mengganggu aliran darah ke organ-organ. Iya. Gimana juga membuat saya Betul, nyaman. iya. Itu benar-benar perjuangan Iya. sampai pagi dan saya ditungguin bener-bener itu. Gila ya. Iya, begitu memang medicine karena ketika seorang pasien, siapapun itu, mau orang biasa, mau pejabat, mau dokter sekalipun, ketika sudah masuk ke intensive care unit, semua alat monitor dipasang, obat mau masuk banyak pertimbangannya, diberikan yang ini, jangan-jangan ada efek di tempat lain, ada ketidaknyamanan di tempat lain, itu juga harus diukur nanti semuanya, sampai benar-benar kestabilan atau namanya homeostasis tubuh, ketika fungsi tubuh udah kembali lagi menjadi seimbang, dan orang akan merasa feeling better, nah di situ mungkin akan terjadi kelegaan. Dan selama itu belum terjadi, perawatan di intensive care unit pastinya sangat tidak menyenangkan buat pasien. Apalagi yang jelas ini, dokter jantung diobati, diterapi jantung begitu ya. Ya, Ya tahu dia obatnya merasakan. juga kadang-kadang mau pasrah juga berpikir, habis obat ini akan begini, dosisnya begini, gimana ya gitu ya. Kadang-kadang kita tahu malah jadinya khawatir jadi begitu ya. takut. Tapi memang unik ya. Dokter Gio mau dilanjutkan lagi itu tentang pengalamannya. Enggak, itu. Nah, jadi begini maksudnya, pengalaman beliau berdua ini memang berbeda, tetapi ternyata kalau dilihat prosesnya hampir serupa. Ketika mulai menjalankan terapi, ternyata habis itu melalui masa-masa sulit, bahkan berhari-hari, bahkan sampai berminggu-minggu melewati, dan itu adalah bukan sebuah hal yang sepele, karena setiap hari yang harusnya kita bernafas dengan baik, bernafas kita dengan lega, bisa berbicara dengan banyak orang, tetapi ternyata beliau-beliau ini berdua menjalani hari-harinya di intensive care unit dengan deg-degan, apakah besok akan membaik, apakah akan menjadi buruk. Jadi sangat masuk akal ketika tadi pun sebelum kita berbicara di session ini, masih di off air, kita menyebutkan bahwa waduh, perjuangan menghadapi melalui perawatan COVID-19 ini seperti sesuatu perjalanan yang belum pernah dihadapi sama sekali, dan mereka berpikir apakah ini sudah berjumpa dengan yang namanya kematian yang sudah mendekat atau tidak. Syukur-syukurnya semuanya sudah bisa dilalui buat para dokter kita ini, dan kemudian bisa sehat kembali, beraktivitas kembali. Iya, Dok. Ya, medicine luar biasa tadi bagaimana pengalaman dari Dr. Bagus Usiane dan Dr. Gio Erna selama mereka dirawat di rumah sakit, yang selama ini mungkin tidak pernah berpikir bakal terpapar atau terkena. Artinya terpapar mungkin iya, tetapi sampai kemudian menjadi terinfeksi mungkin tidak pernah berpikir seperti itu, tapi akhirnya terkena juga dan melewati semua proses-proses yang ternyata bukanlah sebuah hal yang membuat nyaman. Bahkan seringkali malah berada pada pemikiran untuk merasakan bahwa jangan-jangan ini yang disebut dengan masa-masa sulit untuk kemudian menuju ke masa yang lebih buruk lagi yang disebut dengan kematian. Jadi ada di ujung antara nyata dan tidak nyata, antara bisa selamat lagi atau menjadi fatal begitu. Dan syukurnya mereka berdua, beliau-beliau berdua ini bisa melewati masa-masa sulit ini, kemudian akhirnya menjadi sembuh, pulih, dan sanggup beraktivitas kembali sampai dengan saat ini untuk bekerja seperti layaknya sehari-hari. Bersyukurlah
kemudian mereka bisa hadir juga dalam kesempatan ini untuk membantu memberikan insight dan inspirasi buat para Magtician. Jadi sekali lagi, mari kita bersyukur buat mereka berdua dan mudah-mudahan sehat selalu. Ya, Magtician, tadi saya ada sempat sedikit berbicara tentang ingin menampilkan cuplikan video dari Dr. Gio Erna saat masih dirawat di rumah sakit, menjelang pulang, melakukan testimoni, dan untuk memberikan semacam edukasi, pengalaman buat masyarakat banyak, yang ternyata kalau terinfeksi COVID itu sangat tidak nyaman dan bisa tertular lewat hal-hal yang berkaitan tidak cuma di rumah sakit, tapi juga di luar sana, di lingkungan keluarga maupun di lapangan. Dan Dr. Gio bercerita tentang kisahnya bagaimana juga bisa tertular dari pihak atau pergaulan di keluarga. Bisa dilihat di sini. Jangan sampai kena COVID, jangan terlalu meremehkan. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana respon tubuh kita. Jadi infeksi itu kan tergantung dari faktor hostnya, jadi faktor badan kita sendiri, virulensi dari virusnya itu sendiri, dan ada faktor lingkungan. Saran saya untuk semua teman-teman yang di luar, jangan terlalu percaya diri. Tetap kita harus waspada. Saya sangat ingin pandemi ini cepat berlalu, karena saya merasakan tidak enaknya. Coba bayangkan aja jadi saya tidak bisa tiduran terus di tempat tidur dengan segala monitor. Ini enak sudah bisa mobilisasi ya berkat semua tim di sini. Badan kalau udah ditusuk-tusuk itu udah nggak berasa. Jadi saya cuma bilang aja dalam diri saya sendiri tuh, ya Tuhan, terima kasih atas segala rezekinya. Saya ikhlas menjalani. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat yang di luar sana ya, yang masih suka kumpul bareng, olahraga bareng gitu ya. Saya bukan gimana, saya nggak mau kalian mengalami seperti saya nggak mau. Kalau memang pengen olahragalah di rumah. Kalau pengen makan makanan yang enak, beli di luar, bungkus, makannya di rumah saja. Itu aja pesan saya sih selama saya menjadi pasien COVID. Jadi saya merasa di satu sisi, oh ya, stop stigma ya. Jangan pernah saling menyalahkan. Karena apa? Ini kita semua adalah belajar. Kehidupan kita ini adalah pelajaran. Kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau bisa belajar dari tidak perlu mengalami, jadi cukup ini aja. Cukup mendengar dari kisah seorang pejuang COVID. Semoga kita semua selalu diberikan kerahayuan, kesehatan. Mari bersama-sama, karena ini saya rasa tidak bisa perjuangan tim medis saja. Jadi kita ini harus semua sebagai satu tim, saling mendukung. Semakin cepat, semakin tertib kita, maka ini semua akan cepat berlalu. Semangat untuk semuanya. Salam sehat. Semoga semuanya bisa berkumpul selalu dengan keluarga tersayang, menikmati waktu weekendnya dengan indah dan bahagia semuanya. Semangat. Nah, itu tadi videonya. Mudah-mudahan yang pernah menonton menjadi ingat, yang belum menonton mungkin menjadi ada tambahan informasi bahwa dokter pun sebenarnya bisa tertular, dan memang semuanya perlu melakukan upaya pencegahan bersama-sama. Mari kita tanyakan kembali bahasan berikutnya dengan dua dokter kita ini. Nah, lalu Dokter Bagus, ya. Dokter Gio,
Dari semua pengalaman ini, apa pelajaran yang bisa diambil, Dokter Bagus dulu? Pelajaran sih sebenarnya banyak, Dok. Ya, Bagaimana kita harus mulai mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita harus bersabar terhadap suatu hal, ya, bagaimana kita bisa tahu arti keluarga sesungguhnya, ya, bagaimana kita tahu juga bahwa segala sesuatunya itu memang bisa dan akan bisa terjadi gitu. Jadi antara believe or not itu memang benar-benar tipis gitu loh. Yang kayak tadi dokter sempat sampaikan bahwa sometimes kita berada di titik yang kita nggak tahu apakah ini akan mati atau hidup. Jadi itu juga saya rasakan, bukan saya saja, tapi mungkin teman-teman ataupun juga survivor COVID semuanya yang sudah mengalami, apalagi yang sudah pernah masuk ICU mengalami hal itu gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana pelajaran yang diambil adalah bagaimana kita bisa menghargai diri kita dan juga mencintai diri kita. Dan selanjutnya tetap selalu berpola hidup sehat dan melakukan protokol kesehatan. Itu yang terpenting. Selama COVID-19 ini belum tereliminasi dari muka bumi. Dan yang terpenting bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat juga, bukan hanya masyarakat tapi teman-teman terdekat supaya memang kayak tadi dokter bilang protokol kesehatan memang itu sangat penting dan sangat membantu. Dokter Gio pun juga tadi bilang bahwa masker itu sangat penting dan itu membantu sekali. Jadi kurang lebih bagaimana kita bisa sounding terus sama teman-teman, lo pakai masker lo jangan ini jaga jarak lah kita, atau kalau misalkan bisa kayak tadi jangan makan di luar, jangan berkerumun. Kalau misalkan bisa terus pakai masker. Kalau dalam keadaan sakit lebih baik isolasi sendiri di rumah. Meskipun memang belum tentu positif atau enggaknya, tapi kalau misalkan kondisi lagi tidak bagus mending diam di rumah. Luar biasa, Dokter Bagus. Dokter Gio? Aduh, pelajaran yang paling penting adalah pada saat sakit itu saya menyadari what really matter in our life ya. Ya, yang paling penting apa sih? Gitu. Sehat. Jadi sehat itu penting ya? Ya. Jadi memang dan baru merasakannya secara real sekarang ya. Secara real dan lebih mendalami daripada biasanya. Biasanya kita yang paling penting adalah sehat ya. Iya sehat, tapi dari hati itu belum sepenuhnya mengerti. Sekarang benar-benar mendalami sekali. Dan pada saat kita sakit itu kita tidak bisa menukar uang apapun yang kita punya atau digantikan oleh orang lain sakit kita. Kita tidak bisa. Jadi kita tidak punya pilihan selain ikhlas menjalaninya agar semuanya terasa lebih mudah ya untuk kita ya. Jadi itu pelajaran yang paling penting bahwa sehat itu penting. Kemudian yang paling penting lagi adalah keluarga dan menyayangi keluarga, mencintai keluarga, tidak dengan rela berbagi resiko. Ya, bukan dengan rela berbagi resiko, tapi kita saling menjaga dengan melindungi semua keluarga kita. Jadi kita hilangkan rasa sungkan untuk menegur atau keluarga untuk tidak menggunakan masker. Kita hilangkan rasa itu karena kita menyayangi mereka. Jadi kita selalu mengingatkan. Jadi bukan dengan rela berbagi resiko seperti saya sebelumnya. Mengingatkan untuk selalu pakai masker ke keluarga di acara-acara keluarga atau bisa jadi acara-acara adat, upacara begitu. Sebenarnya itu niatannya adalah baik karena kita inginnya semua kembali ke protokol kesehatan. Tidak mengabaikannya karena di luaran sana kita tidak pernah tahu siapa yang sudah terinfeksi, apakah kita juga akan menginfeksi orang. Who knows? Jadi kitalah semua bekerja bersama-sama untuk membangun kesadaran untuk disiplin melakukan protokol kesehatan. Kan begitu ya, Dokter Gio ya? Jadi saya jadi ingin bertanya, kemudian tadi kan bilang tentang keluarga, dukungan keluarga itu juga penting ya. Nanti Dokter Bagus juga cerita. Sebenarnya selama kemudian terinfeksi, beredar kabar, tersebar, viral, ada stigma nggak di masyarakat, di keluarga mungkin? Yang kemudian masih membekas sampai sekarang. Jadi ada cap-cap buruk begitu loh. Kalau disangkakan buruk gitu. Kan banyak yang begitu. Akhirnya nih begitu. Banyak yang cerita sama saya mendapatkan stigma ya. Kalau saya pribadi sih enggak ya. Malahan keluarga saya pas pulang itu sudah telepon aja. Halo Yang, kangen kapan boleh ke rumah gitu. Waduh, bentar dulu saya. Ya. Saya malah bilang, waduh ini psikis saya belum sembuh, ini saya belum bisa nerima tamu dulu kan sementara kan. Jadi keluarga saya nggak ada yang memberikan stigma buruk untuk COVID. Padahal itu ada loh ketakutan pada
pasien post COVID seperti saya ini, nanti gimana ya respon orang-orang ketemu saya gitu, ada gimana, menjauh, menghindar atau gimana. Ternyata dari keluarga sih enggak. Keluarga nggak ada ya Keluarga syukurnya. nggak ada. Kemudian Tetangga dari, juga, tetangga sekitar. tetangga enggak juga, karena juga. saya keluar rumah, disapa, ditanya, Bu gimana kondisinya, saya Sudah lihat tahu dari, padahal ya. sudah tahu sebelumnya kan, dia enggak ramah ya, jadi tidak, gelagatnya tidak seperti ketakutan melihat apa gitu kan. Jadi ya saya sih merasa bersyukur sekali, saya nyaman sekali dengan kondisi seperti Kalau itu. di kampung? Ya konon nggak tahu sih saya sebenarnya ya, ya mungkin Karena ada. biasanya ribut-ribut kan justru orang yang jauh, bukan yang dekat-dekat gitu. Ya, Ya. sebenarnya saya kurang tahu deh, tapi mungkin sih ada, Mungkin ya. ada tapi tidak terlalu Iya, bagi saya sih, ekspresif ya. Sampai menelpon, mengganggu keluarga di kampung enggak ya. ada, enggak. Jadi sebetulnya kan perlu diingat ya untuk orang yang menstigma itu bahwa kita ini dalam badai yang sama. Kita semua dalam resiko yang sama. Gelombang laut yang sama. Iya, saya tujuannya sharing adalah untuk mereka mengetahui kenapa saya terseret ke badai yang lebih dahsyat, dan untuk mengambil pelajaran bagaimana tidak terseret dan bagaimana untuk kembali pulih dengan semangat kita gitu ya. Tapi untuk beberapa orang memang dia terfokus siapa yang menyeret saya, siapa yang saya seret, kan seperti itu ya. Jadi pikiran-pikiran seperti itu mungkin di Mungkin lingkungan tetap tuh ada ya, nggak bisa hilang pasti. ya. Tapi maksudnya Pasti begini, nggak sampai menyerang keluarga, mengganggu keluarga, nggak sampai begitu nggak ya? sampai. Ya, oke. Syukurnya. Kalaupun yang ada seperti itu ya saya pikir ya sudahlah, artinya itu kualitasmu gitu loh. Iya. Artinya ya itu menunjukkan bagaimana Tidak kualitasmu pahaman, ya gitu. Kalau dokter bagus, Kalau untuk saya pribadi Ada nggak sih, sampai yang kalau misalkan ngejauhin, di lingkungan tempat tinggal di dibully, Denpasar, dirundung. kalau di perundungan. Denpasar masih oke lah, Dok. Oke ya. Maksudnya mungkin mereka di tempat lingkungan saya tinggal pun juga edukasi atau informasi mengenai COVID ini sudah sering mereka browsing atau sering mereka lihat di televisi. Cuman stigma itu terjadi di kampung. Di kampung. Karena pada saat itu bulan Juni, Juli memang belum banyak kasus terjadi di kabupaten saya. Dan perlakuan dari masyarakat tempat tinggal di sekeliling saya kepada keluarga saya, meskipun mereka tahu keluarga saya itu sudah swab dan hasilnya negatif, tetap aja kayak ngelihat setan katanya. Waktu itu saya masih belum tahu ya, maksudnya setiap ada apa-apa pasti ibu saya selalu curhat, selalu telepon, oh nih Biang diginiin di sini apa segala macam. Dipelototin, dipandang buruk gitu ya. Cuman saya bilang gitu, sama seperti yang dokter Gio bilang, kualitasmu ya seperti itu. Atau saya selalu bilang, oke, mungkin informasi mengenai COVID memang belum sepenuhnya mereka tangkap dengan baik dan benar. Jadi yang namanya kita penyakit baru, kita belum tahu, apalagi penyebarannya seperti ini ya wajar-wajar saja mereka takut, kayak ngelihat hantu apa segala macam. Tapi semakin kesini mungkin karena banyak yang sudah terkena, apalagi sekarang kabupaten saya sebagai zona merah, jadi fine-fine aja. Tapi pada saat awal-awal kemarin memang terjadi stigma. Artinya sekarang stigma yang tadi ke keluarga udah buyar ya, udah nggak ada lagi ya. Mungkin karena udah terbagi atau orang paham. Tapi itu ya? sempat, Dok, kurang lebih hampir 3-4 minggu kayak nggak diterima gitu loh. Kayak misalkan ibu pergi ke pasar diomongin, oh ini bukannya dia kena, anaknya bukannya kena COVID kok, berani sampai pergi begitu ke pasar. ya? Sampai seperti itu. Tapi nggak sampai terjadi nggak sampai pencaci ditelepon apa segala makian. macam, enggak. Cuma diomongin di belakang aja ya. Tapi respon dari pemerintah sana juga sangat luar biasa gitu loh, memberikan bantuan juga ke rumah dan memang memberikan sesuatu yang kami butuhkan pada saat itu. Harapannya memang masyarakat akan menjadi lebih aware, lebih paham bahwa sebenarnya COVID-19 ini bukan penyakit yang perlu ada stigmanya. Justru mereka yang positif perlu didukung oleh bersama-sama. Karena kalau kita mendukung yang sudah terinfeksi, kita juga melakukan protokol kesehatan, kok ya kayaknya kalau kita mau bersama-sama, COVID-19 ini juga segera bisa dihilangkan. Karena yang menjadi kemudian perlu didukung adalah justru mereka yang sudah sakit, sampai masuk rumah sakit, ya itu perlu persiapan untuk menjalani kehidupannya sehari-hari jadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi saya jadi ingat waktu dokter Gio bilang, nanti Dok, saya sebenarnya ada dalam keadaan masih belum siap ketemu dengan orang-orang yang pada belum menggunakan masker gitu ya. Nah, itu artinya kan juga secara psikis masih belum siap. Ini justru kondisi yang harus kita bangun supaya semuanya bisa kembali melakukan kehidupan masing-masing dengan beraktivitas positif, produktif, tapi syaratnya satu, selalu disiplin melakukan protokol
kesehatan. Ya, tadi kita sudah membahas pengalaman dari Dr. Bagus Usiane dan Dr. Gio Erna selama mereka mengalami COVID-19, dirawat di rumah sakit dan akhirnya bisa lebih lega untuk bisa kembali pulang dan beraktivitas kembali. Nah, sekarang kita coba tanya sisi-sisi lain dulu deh dari beliau-beliau ini gitu ya. Oke, yang pertama nih Dr. Gio Erna, karena kita belum bahas loh Dr. Gio Erna sebenarnya sehari-harinya, baru kita sentil-sentil tadi, dokter jantung, spesialis jantung. Hebat, wanita hebat. Beliau ini masih muda, beliau saya kenal baik dulu, karena beliau juga ikut ke dalam tim relawan saya di Kisara Youth Center ya, jadi ikut juga dengan relawan-relawan remaja, makanya saya sungguh terkejut ketika beliau Dr. Gio terkena dan saya merasa seperti ada ikatan batin, juga merasakan sedih, tapi syukurlah semuanya sudah terlewati. Dokter Gio, sekarang aktivitasnya sebenarnya apa, di mana, ngapain saja? Ya, aktivitasnya saya kan pagi kerja sampai siang. Di rumah sakit? Di rumah sakit. Di rumah sakit mana? Di Sanjiwani dan Arisanti. Di Sanjiwani dan Arisanti ya, di Kalau Gianyar ya. Vidian Medica, di klinik Vidian Medica bisa juga, tapi saya appointment saja. Saya nggak pengen terlalu banyak mengambil pekerjaan Saat karena ini. saya juga ibu rumah tangga dong. Oh iya, jadi bekerja juga, jadi spesialis di rumah sakit. Ternyata juga sebagai ibu rumah tangga. Anaknya berapa? Anak dua. Dua ya. Ya. Diurus sendiri? Bagi-bagi tugas sama suami? Oh enggak, ya, kebanyakan sih saya, ada Iya. pembantu satu. Oh, ada asisten rumah pada tangga. saat saya kerja kan anak-anak diawasi. Sebenarnya anak saya dulu sekolah sekalian penitipan anak itu. Yeah. Tetapi pada saat pandemi ini angkanya mulai naik, saya khawatir. Yeah. Jangan-jangan nanti saya yang memberikan resiko ke anak memberikan resiko. Karena yang anak-anak lain. kan potensial spreader juga kan ya, ke anak-anak lain. Jadi yang bilang anak-anak itu aman bohong ya? Oh enggak, malah bisa Malah bisa tetap menjadi spreader. potensial spreader, bisa menularkan secara Saya potensial. takut kan karena saya bolak-balik ke rumah sakit, di rumah sakit rujukan COVID juga. Jadi kan saya tanggung jawab lah gitu. Jadi saya anak-anak saya rumahkan, cuman biar perekonomian tetap jalan, saya tetap bayar. Tetap. Maksud saya biar pegawainya juga tidak tidak dirumahkan, dirumahkan, gitu kan. Ya kasihan juga kalau semua tarik muridnya kan gitu ya. 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 Artinya tetap bekerja, suami pun juga bekerja. Suami juga seorang spesialis ya. Iya. Bekerja di Denpasar. Lah, ya. Ya, mudah-mudahan aktivitas semuanya selama pandemi ini juga bisa tetap produktif ya, anak-anak juga aman, orang rumah aman setelah melewati pengalaman yang kemarin, jadinya bisa lebih aware dan juga bisa berbagi. Harapan kita berbagi ke orang banyak begitu ya. Hari ini pun Dr. Gio sudah berbagi lagi lewat sesi atau episode Oke Dok kali ini. Lalu Dokter Bagus? Ya. Ya? Gimana Dok? Masih Saya masih single Dok sampai sekarang. masih single katanya. Ya, Mike Tyson nanti lihat di flyernya ada tampilan Dokter Bagus yang tidak pakai masker. Nanti bisa dilihat di situ, masih single katanya. Beliau ini juga sangat aktif ya. Saya kenal sekali aktivitasnya. Masih nge-MC atau masih jadi presenter? Kalau presenter masih Dokter Masih sampai ya? sekarang, Ya. dan itu pun dilakukan seminggu sekali. Ya. Tapi kalau nge-MC memang setelah saya ada 2 praktek, jadi MC tergantung budgetnya Dok. Kalau budgetnya oke. Ya. Nggak bercanda. Ya, Jadi kalau misalkan praktek masih ya di dokter praktek masih di di klinik. House of Dura, di Ya. skincare. Terus juga untuk praktek sore juga ngambil yang Ya. pasien umum dan juga pasien skincare juga. Ya, seperti itu. jadi beliau sehari-hari berhadapan dengan orang-orang yang ingin terlihat dan tampil cantik. Ya, oke. Mudah-mudahan pekerjaannya juga berjalan lancar, walaupun di era pandemi seperti ini banyak pembatasan, tapi kelihatannya orang juga sudah mulai ingin bekerja produktif, tapi memang yang menjadi patokan adalah harus selalu melakukan disiplin protokol kesehatan, Ya, begitu benar ya? sekali, Dokter. Oke. Jadi luar biasa sekali pembicaraan kita kali ini. Saya sangat senang dan berbahagia kedatangan adik-adik saya, udah saya anggap adik keduanya, yang ternyata mereka menjadi survivor COVID dan bisa bekerja kembali, beraktivitas kembali dengan lebih sehat setelah keluar dari rumah sakit. Nah, ini berikutnya saya ingin bertanya ini,
buat Dokter Gio dan Dokter Bagus, saya biasanya tamu-tamu saya selalu saya tanyakan ini. 5 hal yang harus disebutkan tentang dirinya ini. Aduh. Nah, jadi begini nih. Nah, jadi karena ini punya pengalaman tentang dirawat di rumah sakit terkena COVID, ya, COVID-19. Jadi saya ingin menanyakan 5 hal yang dirasakan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal yang dirasakan, bagaimana rasanya setelah mengalami tertular dan dirawat oleh COVID-19 ini. Dokter Gio dulu deh, Dokter Bagus dapat bocorannya ntar. Dapat mikir jadinya. Oke, Dokter Gio, 1. Yang satu dulu pertama sedih. Sedih ya? Sedih kok. Pertama sedih karena kenapa? Nggak usah dilanjutin, sedih pokoknya dulu. 2. Oh sedih ya. Ikhlas. Ikhlas. 3. 3 bersyukur. Bersyukur. Dengan support semuanya. Ya, 4. Sempat belajar banyak. Belajar banyak. Ya, long life education salah satunya dari ini. Ya, 5. Lebih baik lagi saat Ya. ini, menjadi orang yang lebih baik lagi. Ingin jadi orang yang lebih baik lagi. Ini ingin jadi baik. Tapi saya dari semuanya ini sudah sangat paham. Dari tadi soalnya udah ingin ikhlas, ya. Jadi ingin belajar dari semuanya. Tapi kok masih ada sedihnya? Ini kenapa masih sedih? Sedih sebetulnya karena saya menjalani ini dengan lumayan berat, tapi masih aja ada hoax, masih aja ada orang yang menebar hoax, kontroversi di mana-mana, itu saya sedih sekali. Karena ini ternyata artinya begini, Dokter Gio loh saksinya, ngalamin sendiri betapa beratnya, gitu ya. Tapi ternyata di luaran sana masih ada orang yang membuli, ada yang melakukan hal-hal yang berpolemik, kontroversi, dan ada juga yang menebar hoaks, masih ada ya. Dan itu hoaks tentang COVID-19 itu bertebaran di mana-mana. Jadi Mike Tyson harus benar-benar bijak ya, bahwa ini masalah bersama, bukan masalah orang lain, bukan masalah Anda tidak mungkin tertular. Ini seperti pistol yang di dalamnya ada 1 peluru yang bisa ditembak atau dengan ditarik pelatuknya bisa kena, bisa tidak, bisa jadi giliran Anda, dan itu juga tidak langsung berpikiran apakah ringan, sedang, berat, semua bisa terjadi. Jadi harapannya tidak tertular begitu. Ya, kalau Dokter Bagus 5 kata sama pertanyaannya, apa yang dialami, Tadi udah dirasakan. tuh, disiplin. Udah diambil loh. Udah ada beberapa Udah bersyukur. nggak boleh ikhlas. nyontek, nggak boleh nyontek. Oke. Ya, yang Mungkin lain harus. Yang lain 1. Berdoa, Doa, kesempatan kedua, second chance, ya, keluarga, family, cintai diri sendiri, cinta diri sendiri, and friendship. friendship. Ya. Wow, luar biasa. Saya mau tanya yang mana ya? Keluarga deh. Keluarga. Memang dukung ya. Keluarga Sampai sangat dengan mendukung, ini, sampai sangat saat- mendukung. Ya, Sangat mendukung. betul. Sampai segala sesuatu mereka lakukan seperti yang tadi kita sempat ceritakan, sampai untuk mengambil plasma konvalesen aja ke Jakarta. Betul. Dari keluarga. Dari keluarga. Friendship juga teman-teman semuanya Teman-teman mendukung. juga semuanya. Well, luar biasa, tepuk tangan buat tamu saya, Mike Tyson. Kata-kata 2 terakhir tadi dari Dokter Bagus, keluarga, friendship artinya teman-teman, itu adalah juga salah satu kunci kita bisa terbebas, segera lepas dari COVID-19, atau ketika kita terjatuh, kita juga segera bisa bangkit, dan bahkan dengan bangkit ini kita bisa menjadi segera pulih. Karena kepedulian keluarga, dukungan keluarga, dan teman-teman untuk selalu mengingatkan protokol kesehatan, untuk selalu membantu mereka yang sakit, mensupport selalu semuanya yang mengalami ketidakberuntungan, adalah kunci utama dari kita bisa lepas dan bersama-sama melakukan hal disiplin berkaitan dengan protokol kesehatan. Semoga kasusnya nanti segera menurun atau grafiknya landai, kemudian menurun, dan akhirnya kita benar-benar bebas dari COVID-19. Mike Tyson, kita sudah sampai ke penghujung acara wawancara talk show Oke Dok episode ini. Tetapi sebelum kita mengakhirinya, kita ingin ada pesan atau last statement dari bintang tamu saya. Pertama, dari Dokter Bagus deh dulu ya. Ya, boleh Dok. Ya, silakan. Last statement.
Sebelumnya terima kasih sudah diundang di acara Oke Dok Oke, pada Dok. kesempatan Ya. ini dan bisa sharing pengalaman mengenai terjangkit COVID-19. Dan yang terpenting yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat ataupun yang nonton Oke Dok ini, tetap patuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Seperti yang tadi dibilang, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak berkumpul atau tidak jauhi kerumunan. Karena itu salah satu benteng awal kita untuk tidak terjangkit dan juga tidak menularkan kepada orang lain. Itu aja. Dan yang terpenting adalah disiplin. Ya, medicine, disiplin melakukan protokol kesehatan itu adalah kunci yang disampaikan oleh Dokter Bagus. Luar biasa, kita harus tetap ada secara bersama-sama untuk melakukan protokol kesehatan. Ya, berikutnya, Ya. terakhir Dokter Gio, silakan. Ya, kalau betul sekali kata Dokter Bagus, itu saya setuju banget, itu salah satu pesan saya. Ya, pesan lainnya itu adalah stop hoax ya, hoax itu ya. Stop hoax ya. Iya, Ya. hoax itu harus stop karena begini, hoax itu sangat berbahaya karena bisa menimbulkan korban. Nah, bagaimana kita menangkalnya ya? Jadi kita harus mengcounter dengan memberikan kebenaran-kebenaran ilmiah itu, Dok. Kewajiban kita sebagai dokter. Jadi bagaimana kebenaran ilmiah ini, yaitu dengan menjelaskan secara patofisiologi atau dengan evidence base. Itu yang harus kita gaungkan terus. Ya. Ya. Jadi kalau sekedar opini, apalagi opini yang diungkapkan oleh seorang yang bukan expertnya, jangankan yang expertnya. Kalau expert opinion itu level of evidence-nya kan rendah, apalagi kalau yang mengungkapkan itu bukan expert. Minta tolong dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi itu soal hoax. Kemudian soal kontroversi, saya mau komen sedikit ya. Sebenarnya Dok, kalau saya dengar awalnya kontroversi itu adalah, di awalnya adalah bagaimana virus itu terjadi kan begitu. Apakah ini terjadi secara natural atau secara dibuat konspirasi oleh orang-orang tertentu. Tapi semakin ke sini konspirasinya bergeser. Konspirasinya saya dengar-dengar, apakah benar ada penyakit begini kan gitu. Ya. Sebetulnya ada tidaknya penyakit ini ya. Jadi itu tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Ini kita buktinya. Ya. Kita ada di sini untuk sharing. Ya. Jadi nyata. Memang celakanya virus ini ya, memang kita belum memiliki pemahaman yang utuh terhadap penyakit karena penyakit baru kan. Ya. Jadi dengan manifestasi yang sangat luas, dari bisa tanpa gejala sampai dengan gejala yang berat seperti yang kita alami. Dan kita tidak pernah tahu siapa yang akan kena yang berat seperti ini kan. Betul. Contohnya Dokter Bagus ini tidak ada faktor resiko. Ya. Kalau saya masih ada asma, tapi asma saya juga sebenarnya asma yang ringan, sebenarnya udah jarang kumat. Kan begitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Jadi ada tidaknya penyakit itu sudah tidak usah kita pertanyakan lagi, udah pasti ada gitu ya. Jadi adanya kontroversi seperti ini itulah yang bikin sedih sebenarnya. Kenapa masih dipertanyakan apakah harus kena dulu gitu ya. Memang menjadi pasien itu adalah guru terbaik. Ya, betul. Oke, luar biasa sekali tamu kita berdua. Memang benar saat kita ingin mendapatkan informasi yang terbaik, kita harus juga memilah-milah informasi yang kita terima. Carilah informasi itu dari sumber-sumber yang memang layak dipercaya, apalagi ini berkaitan dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini ada kata kuncinya adalah evidence base. Ketika itu berkaitan tentang dunia kesehatan, ada evidence based medicine yang perlu dipercaya, yang itulah kemudian kita gaungkan sebagai sebuah kebenaran. Kalau itu adalah kebenaran yang baru, mari kita tunggu terus bahwa ada perubahan-perubahan yang memang perlu dikabarkan setiap hari, setiap detik ketika kabar-kabar terbaru ini adalah sebuah informasi ilmiah yang layak dipercaya. Salah satunya adalah tentang COVID-19, yang dimana informasinya selalu masih berkembang karena kita masih berkejar-kejaran dengan sebuah virus yang masih terus dipelajari apa ini jenisnya, bagaimana cara menanggulanginya. Jadi harapan kita semua adalah para medicine bisa menyaring informasi dari sumber yang terpercaya, sumber-sumber yang juga memiliki kemampuan untuk memberikan informasi secara bertanggung jawab, dan bertanggung jawab juga terhadap kepada upaya untuk penurunan angka penyebaran COVID-19 ini, bukan malah memperkeruh suasana membuat kita menjadi abai terhadap protokol kesehatan. Jadi
Sekali lagi terima kasih kepada Terima kasih Dr. banyak, Gio Dokter. Erna, Dr. Bagus Usiana. Ya. Kita semua sangat berbahagia, bersyukur mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga. Ingat sekali bahwa pengalaman yang paling berharga itu adalah guru-guru terbaik kita buat hari ini dan masa depan. Dan kembali lagi saya ucapkan bahwa untuk mengikuti informasi tentang kesehatan dan kedokteran yang sangat bermanfaat bisa Anda selalu ikuti di Oke Dok. Dan ingat selalu, kita semua baru berarti sebagai manusia bukan dari nama, bukan dari gelar, bukan dari jabatan, dan bukan dari apa yang Anda miliki, tetapi baru berarti karena apa yang sudah kita berikan buat orang lain. Karena itulah Oke Dok ingin berbagi inspirasi buat semuanya. Tetaplah selalu di Oke Dok, hanya di Make TV Magnificently Inspiring.